semua, kembali lagi bersama saya Hoiratunisa dengan NIM A1C12035 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Matematika Dasar 2. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika. Pada penasaran kan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soalnya? Yuk langsung saja ke poin pembahasan berikut ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal integral tak tentu. Sebelum mengerjakan soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu rumus umum dari integral. Integral x pangkat n dx, penyelesaiannya yaitu 1 per 1 ditambah n x pangkat n tambah 1 ditambah c. Tetapi pada soal kita tidak menemukan ada variabel x, maka cara penyelesaiannya yaitu integral a dx, maka hasilnya itu ax ditambah c. Oke, lanjut saja kita ke soalnya, yaitu hasil dari integral x kuadrat ditambah 2x per x. Integral dari x kuadrat ditambah 2x per x. Agar mudah untuk mengerjakannya, x yang ada di bawah kita pindahkan ke atas menjadi integral x kuadrat ditambah 2x dikali x pangkat min 1. Nah, x pangkat min 1 dari mana hasilnya? Itu diperoleh dari x yang sebenarnya adalah x pangkat 1. Jika dipindahkan dari bawah ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Lanjut, selanjutnya yaitu dengan mengalikan x kuadrat dengan x min 1 dan 2x dengan x pangkat min 1. X kuadrat dikali x min 1. X kuadrat dikali x min 1. Coba kita lihat, ini bilangan pokoknya itu sama. Jadi penyelesaiannya yaitu tetap x, tinggal pangkatnya saja kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah min 1 hasilnya 1. Maka hasil yang kita peroleh di sini adalah integral x 1. Kemudian kita kalikan untuk yang kedua, yaitu 2x dikali x pangkat min 1. 2x dikali x pangkat min 1. 2 tetap kita tulis. Nah, bilangan pokoknya tetap kita tulis karena sama, yaitu 2x. Jadinya karena ini pangkat 1, maka tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Karena x pangkat 0 itu adalah 1, maka 2 dikali 1, yaitu 2. Oke, berarti di sini kita tulis ditambahkan 2 dx. Kita turunkan dari x pangkat 1 ini dengan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu ini x pangkat n dx, maka 1 per 1 ditambah n x pangkat n tambah 1. Langsung saja, berarti 1 per 1 ditambah n-nya di sini adalah 1, maka 1. X pangkat n-nya di sini adalah 1, maka 1 ditambah 1. Ditambahkan 2x. Maka hasil yang kita peroleh yaitu 1 per 2 x pangkat 2 ditambah 2x dx. Inilah hasil akhir yang kita peroleh dari pembahasan integral tak tentu ini. Soal tentang diferensial. Diferensial di sini berbentuk U dikali V. Nah, dengan adanya bilangan eksponen. Baiklah, langsung saja kita akan mengerjakan soalnya, yaitu Y sama dengan x kuadrat dikali E pangkat x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Langkah yang pertama yaitu dengan menganggap x kuadrat ini sebagai U dan E itu sebagai V. Kita kerjakan yang U sama dengan x kuadrat. Turunkan terhadap x yang U ini menjadi du per dx. Kemudian x kuadrat kita turunkan menjadi 2x.
Lalu selanjutnya yaitu V dengan E pangkat X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Sama halnya dengan U, kita turunkan terhadap X menjadi dV per dx. Lalu, untuk menurunkan bilangan E, caranya yaitu tinggal turunkan pangkatnya, lalu diletakkan di depan bilangan E. Menjadi 2X ditambah 5 E pangkat X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Setelah itu, kita lanjut ke persamaannya, yaitu U dikali V. Dengan menurunkan Y terhadap X menjadi DY per DX, dan U juga diturunkan terhadap X menjadi DU per DX, dikali V, ditambah V diturunkan terhadap X menjadi DV per DX dikali U. Kemudian, kita substitusikan hasil yang telah kita peroleh ke dalam persamaan ini. DY per DX, dari hasil yang kita peroleh, DU per DX itu adalah 2X. Kemudian, V, yaitu E pangkat X kuadrat, dikali E pangkat X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Kemudian ditambahkan dengan hasil yang kita peroleh dari dV per dx, yaitu 2X ditambah 5 dikali E, X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 3. Kemudian yang terakhir yaitu substitusikan U. Di sini kita peroleh hasil U tadi yaitu X kuadrat dikali X kuadrat. Oke, selanjutnya kita letakkan persamaan yang sama ini, diletakkan di depan, yaitu E, X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Kemudian dikalikan dengan 2X yang di depan, kita pindahkan di sini 2X ditambah 2X tambah 5, kemudian X yang terakhir yaitu dikali X kuadrat. Nah, lalu kita sederhanakan yang X kuadrat itu bisa kita kalikan ke dalam menjadi E pangkat X kuadrat ditambah 5X dikurang 3 yang di dalam kurung ini kita sederhanakan menjadi 2X ditambah E, kemudian 2X kita kalikan dengan X kuadrat menjadi 2X pangkat 3, dan 5 kita kalikan dengan X kuadrat menjadi 5X pangkat 2. Oke, ini adalah hasil akhir dari soal ini. Kerjakan soal eksponen dan juga inverse trigonometry. Sebelum mengerjakan soal ini, yang perlu kita ketahui yaitu jika Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksennya sama dengan E pangkat X dikalikan dengan turunan dari X, yaitu 1. 1 ini tidak perlu dituliskan, juga boleh. Yang kedua, apabila Y sama dengan tan inverse, maka Y aksennya sama dengan 1 per 1 ditambah X pangkat 2. Oke, selanjutnya kita akan mengaplikasikan hal-hal ini ke dalam soal. Seperti soal Y sama dengan E pangkat 5X, seperti yang telah kita ketahui bahwa Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksennya E pangkat X dikali dengan turunan X-nya. Maka Y aksen dari E pangkat 5X yaitu tetap E pangkat 5X namun dikalikan dengan turunan dari 5X yaitu 5. Ditambah apabila tan min 1 2X, maka Y aksennya menjadi 1 ditambah 2X dipangkatkan 2. Langkah selanjutnya tinggal menyederhanakan. Jadinya Y aksen
ini dikali turunan dari 2x, yaitu 2. Kemudian y aksen selanjutnya disederhanakan menjadi 5e pangkat 5x ditambah, ini dikalikan 2 per 1 ditambah 4x. Maka inilah hasil akhir dari penjelasan soal ini. Oke, soal selanjutnya kita akan membahas soal mengenai integral tak tentu dalam bentuk pecahan. Oke, yang pertama kita lakukan untuk mengerjakan soal ini yaitu membuat pemisalan, yaitu misalnya 3x pangkat 2 ditambah 9x kurang 1, itu kita misalkan dengan U. U sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 1. Kemudian kita turunkan menjadi du sama dengan 6x ditambah 9. Dari mana kita dapat mendapatkan hasil ini? Untuk menurunkan persamaan ini yaitu dengan cara pangkat ini kita kalikan dengan koefisien menjadi 6 dan pangkatnya kita kurangkan 1 yaitu 1. Kemudian begitu juga dengan 9. Oke, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan kembali bentuknya menjadi du sama dengan 3 2x ditambah 1. Kita sederhanakan menjadi 3 dikali 2x ditambah 3. Kemudian bisa kita pindahkan 2x ditambah 3 menjadi di depan, jadi 2x ditambah 3 dx sama dengan 1/3 du. Setelah kita mendapatkan hasil dari persamaan yang tadi, kita bisa memasukkan ke dalam soal untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu integral dari 2x tambah 3, dari hasil yang kita peroleh tadi, 2x ditambah 3 itu sama dengan 1/3. Maka langsung saja kita buat menjadi integral 1/3 du per, di sini 3x pangkat 2 itu kita misalkan tadi yaitu menjadi u, maka u. Untuk akar ini kita rubah menjadi pangkat yaitu 1/2. Ini bisa kita tulis kembali dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu integral u kita pindahkan ke atas menjadi min setengah dikali dengan 1/3 du. Kemudian u pangkat min setengah kita integralkan, 1/3 itu tetap dikali dengan integral dari u pangkat min setengah, yaitu u pangkat setengah. Dari mana hasil dapat min setengah? Karena untuk mengintegralkan u pangkat min setengah, maka pangkatnya kita tambahkan 1, jadi hasilnya setengah, dan juga dibagi dengan pangkat min setengah ditambahkan 1, hasilnya setengah ditambah C. Kemudian dari 1/2 kita pindahkan ke atas menjadi 2/3. U pangkat dikali u pangkat setengah ditambah C. Nah, u pangkat setengah itu
tadi kita misalkan menjadi 3x pangkat 2 ditambah 9x kurang 1. Maka langsung saja kita rubah. Maka hasilnya dikali, untuk pangkat 1/2 itu bisa kita rubah menjadi bentuk akar. Maka 3x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 1 ditambah c. Maka inilah hasil akhir dari soal ini. OT mendapatkan hasil dari persamaan yang tadi, kita bisa memasukkan ke dalam soal untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu integral dari 2x tambah 3, dari hasil yang kita peroleh tadi, 2x ditambah 3 itu sama dengan 1/3. Maka langsung saja kita buat menjadi integral 1/3 du per, di sini 3x pangkat 2 itu kita misalkan tadi yaitu menjadi u, maka u. Untuk akar ini kita rubah menjadi pangkat yaitu 1/2. Ini bisa kita tulis kembali dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu integral u kita pindahkan ke atas menjadi min setengah dikali dengan 1/3 du. Kemudian u pangkat min setengah kita integralkan, 1/3 itu tetap dikali dengan integral dari u pangkat min setengah, yaitu u pangkat setengah. Dari mana hasil dapat min setengah? Karena untuk mengintegralkan u pangkat min setengah, maka pangkatnya kita tambahkan 1, jadi hasilnya setengah, dan juga dibagi dengan pangkat min setengah ditambahkan 1, hasilnya setengah ditambah c. Kemudian dari 1/2 kita pindahkan ke atas menjadi 2/3. U pangkat dikali u pangkat setengah ditambah c. Nah, u pangkat setengah itu tadi kita misalkan menjadi 3x pangkat 2 ditambah 9x kurang 1. Maka langsung saja kita rubah. Maka hasilnya dikali, untuk pangkat 1/2 itu bisa kita rubah menjadi bentuk akar. Maka 3x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 1 ditambah c. Maka inilah hasil akhir dari soal ini. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.